Salam Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Bapak Yahweh. Petang hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah Ereb Sabat. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari 2 Kepa 3 ayat 17 dan 18. 2 Kepa 3 ayat 17 dan 18, dan nanti kita akan perhatikan ayat 18. Demikian firman Bapak Yahweh kepada kita. 2 Kepa 3 17 18. Sebab itu kamu, hei yang terkasih, dengan mengetahui sebelumnya, jagalah supaya kamu tidak meruntuhkan keteguhanmu sendiri dengan turut terseret dalam kesalahan orang-orang fasik, dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan Tuhan dan Juru Selamat kita Yeshua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Saya ulang ayat 18. Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan Tuhan dan Juru Selamat kita Yeshua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya berikan tema atau judul pertumbuhan dalam HaMasiah. Di ayat yang ke-18 dikatakan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan Tuhan dan Juru Selamat kita Yeshua HaMasiah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, menerima HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi itu merupakan suatu keputusan yang amat penting di dalam hidup kita. Tindakan menerima Yeshua HaMasiah dengan iman adalah permulaan dari suatu kehidupan yang baru, di mana kita hidup di dalam kasih Yeshua HaMasiah. Nah, sebagaimana kehidupan jasmani, untuk pertumbuhan itu membutuhkan minum, membutuhkan air, membutuhkan makanan, membutuhkan istirahat, dan membutuhkan latihan. Ya, anak kecil yang bertumbuh itu membutuhkan itu semua, saudaraku. Ya, saya masih punya cucu kecil dan kelihatan sekali ya pertumbuhannya. Dari lahir berat badannya berapa, Bu Jito? 32 ya, 32 kilogram. Sekarang ini sudah 6 lebih ya. Dan itu bayi, anak kecil itu harus diberi susu atau minum air ya, kemudian diberi makanan ya. Ada juga istirahatnya. Ketika masih kecil itu ya, masih bayi baru lahir itu banyak tidurnya. Kemudian nanti juga ya, berikutnya juga ada waktu-waktu dia untuk istirahat. Nah, memang membutuhkan yang demikian, dan juga untuk butuh latihan ya. Kalau sekarang ini ya baru latihan mengkerep sudah, kemudian balik juga sudah, saudaraku. Itu pertumbuhan secara jasmani. Nah, demikian juga kehidupan secara rohani itu juga membutuhkan unsur-unsur hal-hal yang diperlukan untuk bertumbuh. Untuk kita mengenal Tuhan Yeshua HaMasiah secara lebih dalam lagi memerlukan pertumbuhan. Untuk kita semakin dekat melekat dengan Tuhan Yeshua membutuhkan pertumbuhan, Bapak Ibu. Dan bahkan untuk kita menjadi semakin dewasa rohani kita, itu kita juga perlu untuk bertumbuh. Nah, pada saat kita menerima Yeshua HaMasiah, kita dilahirkan dalam keluarga Bapak Yahweh, di mana ada firman Tuhan, siapapun yang menerima Yeshua HaMasiah itu diangkat menjadi anak-anak Bapa Yahweh.
Mari kita lihat firman-Nya di Yohanes 1 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Yang demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, yaitu dalam nama Yeshua HaMasiah. Jadi sekali lagi, sejak kita menerima Yeshua HaMasiah, kita dilahirkan di dalam keluarga Bapa Yahweh, bahkan kita menjadi anak Bapa Yahweh. Dan tentunya kita juga berhak untuk menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yeshua HaMasiah. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, mari kita akan buka di Yohanes kembali saudaraku, 10 ayat 10 bagian B, ya. Di sana dikatakan demikian, aku datang supaya mereka, artinya mereka murid-muridnya, mereka orang-orang yang percaya. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Ini janji Tuhan Yesus. Bapa Yahweh yang sudah hadir di antara umatnya, yaitu di dalam diri Yeshua HaMasiah. Dia datang supaya umatnya, supaya orang percaya ini memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Jadi kita sejak dilahirkan di dalam keluarga Bapa Yahweh, kita berhak untuk menerima janji-janji daripada Tuhan kepada kita, termasuk hidup berkelimpahan, melimpah damai sejahtera kita, mengalir kepada orang lain, melimpah sukacita kita, juga mengalir orang yang ada di sekitar kita, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Bahkan mungkin melimpah berkat yang kita terima juga bisa mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertumbuhan rohani adalah karena percaya kepada Yeshua HaMasiah, seperti firman-Nya yang ada di dalam Galati 3 ayat yang 11. Di sana dikatakan demikian, tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim. Jelas, sebab orang benar akan hidup karena iman. Nah, kita ini hidup karena iman. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karya Tuhan Yesus HaMasiah, oleh karena pengampunannya, karyanya di Bukit Golgota, pengorbanannya, saudaraku, semua kesalahan pelanggaran kita diampuni dengan sempurna dan kita dibenarkan di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga firman-Nya di dalam Yakobus, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Bukannya kita orang yang tidak berdosa, bukannya kita orang yang tidak melakukan pelanggaran, tetapi oleh karena semua dosa dan kesalahan kita itu sudah ditanggung oleh Yesus HaMasiah di Bukit Golgota melalui pengorbanannya, sehingga kita dibenarkan karena semua kesalahan kita diampuni dengan sempurna, sehingga kita hidup dengan iman, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Orang benar akan hidup karena iman. Dan hidup dengan iman itu memungkinkan kita untuk mempercayai Bapa Yahweh dalam setiap segi kehidupan kita. Saudara, kita ini hidup dengan iman, ya. Kalau kita melihat gereja kita dibangun, ya, dulu ketika Bapak Gembala kita mengawali membangun gereja ini, ya, nggak ada uang sebanyak mungkin sejumlah yang untuk membangun tempat ini, saudaraku. Membangun pastori belakang itu saja, itu saya masih ingat itu hanya ada uang 6 juta awal membangun. Di tempat ini berapa Bapak Gembala awal membangun? 350 juta, saudaraku, ya. Kalau 350 ribu malah, hanya 350 ribu lah, itu dapat apa, saudaraku? Itu sudah berani membangun. Karena apa? Karena kita hidup dengan iman.
Beda dengan orang yang mungkin orang duniawi yang membangun ya, atau gereja-gereja yang lain, saudaraku. Saya pernah hidup bergereja di juga. Di sana kalau membangun, saudaraku, jadi jumlahnya total pengeluaran itu berapa ya, kemudian jemaatnya ada berapa ya, itu nanti persembahan yang dikumpulkan berapa, kemudian mencari sumbangan-sumbangan berapa, baru nanti di total, oh sudah jelas sumber dananya ada, kemudian mulai melangkah. Kita enggak, tetapi inilah hidup dengan iman, hidup karena percaya. Kita yakin bahwa Bapa Yahweh itu pasti akan memberikan, saudaraku. Ini namanya hidup dengan iman, dan kenyataannya juga terjadi. Sehingga kita tidak kita membangun gereja ini ketika uangnya Bapak Yahweh belum mengirimkan lagi, ya kita berhenti. Ya. Nanti ketika Tuhan memberikan lagi, kita lanjutkan kembali untuk membangun. Inilah contoh hidup dengan iman. Mungkin Bapak Gembala kita juga hidup dengan iman, ya, karena kalau bergereja seperti ini, gereja karismatik, itu enggak ada gaji, saudaraku, ya, enggak ada gajian. Tapi kalau di gereja-gereja presbiterial, ya, gereja GKI, gereja GKJ, itu jelas ada namanya gaji, istilahnya ya uang namanya arto dahar, ya. Jadi ada arto dahar, ada gaji memang yang disediakan untuk gembala sidang, untuk pendeta, termasuk membeli membeli koran, termasuk membeli obat-obatan, membeli minyak kayu putih, itu saja ada kwitansinya, nanti ditukar, saudaraku, ya. Ini gereja yang lain, tapi gereja kita enggak demikian. Kita enggak ngerti berapa ya berkat yang diberikan Bapak Yahweh kepada Bapak Gembala melalui gereja, kita enggak ngerti ya seberapa kebutuhannya. Saya yakin kebutuhannya banyak, dan beliau hidup dengan iman. Kemudian kita juga akan membangun yang berikutnya ini, Bukit Doa Betsaida, ya. Ada uang berapa? Enggak ada uang, ya, makanya belum dimulai, dan kita membangunnya dengan iman, saudaraku. Jadi sekali lagi, kita ini hidup dengan iman, ya. Kemudian saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, selanjutnya makanan untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan, akan Bapak Yahweh, dan bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan Yesus Masiah, itu dihasilkan oleh prinsip-prinsip pertumbuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini untuk prinsip pertumbuhannya. Yang pertama adalah dengan doa. Rohani kita akan bertumbuh yang pertama melalui doa. Kemudian yang kedua melalui membaca kitab suci atau membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah di dalam ketaatan. 3 hal ini yang akan membuat kerohanian kita bertumbuh, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Mari kita akan masuk yang pertama, yaitu di dalam doa. Nah, doa adalah pengalaman yang menyenangkan di dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh. Apakah saudara juga merasakan bahwa doa itu pengalaman yang menyenangkan untuk berbicara kepada Tuhan, atau sebaliknya? Enggak, Pak, menurut saya doa itu membosankan, apalagi kalau doanya lama, ya. Saudaraku, ya, orang percaya doa itu pengalaman yang menyenangkan untuk berbicara kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh. Nah, kegagalan di dalam kehidupan orang percaya, kegagalan di dalam kehidupan orang Kristen itu disebabkan oleh karena kurangnya berdoa. Sekali lagi, kegagalan orang percaya itu diakibatkan karena kurangnya berdoa, ya. Banyak doa, banyak berkat. Ini Bapak Gembala kita Eli sama ini, ya, kental sekali. Banyak doa, banyak berkat.
Ada berkat Pak, ayo dimakan ya. Karena ada berkat, karena banyak doa ya. Makanya berkatnya juga banyak saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi kurangnya berdoa menyebabkan kegagalan daripada kehidupan orang percaya. Doa itu, kegiatan doa saudaraku, faktanya tidak diminati oleh jemaat, tidak diminati oleh banyak orang. Di gereja kita ada doa pagi ya, yang berdoa ya yang di gereja itu aja ya, nanti dengan Bapak Gembala yang dari Mbawen ya. Kemudian ada doa di Bukit Doa Betsaida, lumayan ya, 2 kali saudaraku, lebih banyak ya. Dan tapi juga hanya orang-orang itu saja yang berdoa saudaraku, yang dikasih Bapak Yahweh. Padahal berdoa adalah pengalaman yang menyenangkan ya. Nah, bagaimana? Karena berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, berbicara kepada Bapak Yahweh. Saya punya pujian untuk doa begini ya. Ini dulu saya, pujian ini sudah lama saya kenal. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita bercerita dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Jadi berdoa itu bercerita kepada Bapak Yahweh, kepada Tuhan tentang segala sesuatu. Kalau ada masalah jangan diceritakan kepada sesama kita, ceritakan terlebih dahulu kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh. Dalam apa? Dalam doa. Jadi berdoa itu kita sedang matur kepada Tuhan, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yang demikian firman Bapak Yahweh kepada kita, janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Kita enggak boleh khawatir dengan apapun juga saudaraku, tetapi segala permintaan kita biarlah diketahui oleh Elohim. Nah, harus kita ucapkan lewat doa. Kemudian ya ayat 7, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasiah Yesua. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sesuai dengan ayat ini, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Apalagi kalau ada sesuatu yang membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, membuat kita takut, maka firman-Nya mengatakan janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, diketahui oleh Bapa Yahweh, oleh Tuhan kita. Ya, untuk diketahui saya yakin Tuhan itu Maha tahu, tetapi perlu kita mengucapkan. Seperti kita sebagai orang tua, anak kita mungkin butuh sesuatu ya. Nah, kita kadang juga enggak tahu, misalnya anak kita alat sekolahnya sudah habis, sudah rusak, kemudian dia akan berkata, Bapak atau Ibu atau Mama atau Papa ya, spidol saya atau ballpoint saya habis isinya. Tentu orang tua akan segera memberikan saudaraku. Artinya kita mengucapkan, minta kepada orang tua. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, perlu kita mengucapkan sesuatu di dalam doa. Bahkan untuk apa saudaraku? Apa yang harus kita doakan? Yang harus kita doakan adalah segala sesuatu, apa saja yang kita perlukan, apa saja yang sedang kita hadapi. Mungkin keluarga kita, mungkin gereja kita, mungkin pekerjaan kita, semua hal saudaraku yang dikasih Bapak Yahweh, kita berdoa. Dan apa hasilnya kalau kita berdoa untuk segala sesuatu? Di ayat yang 7 dikatakan,
dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasiah Yesua. Kalau kita sudah berdoa untuk segala sesuatu, untuk semua hal, janji Tuhan yaitu damai sejahtera Bapa Yahweh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Adalah termasuk hidup dengan damai dan sejahtera, hidup di dalam ketenangan, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Nah, kalau kita sudah berdoa untuk segala sesuatu, janji Tuhan kita akan mengalami damai dan sejahtera. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita berbicara kepada Tuhan itu melalui doa. Lalu bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita itu melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang kita butuhkan supaya rohani kita bertumbuh di dalam Yesus Hamasiah, kita juga harus membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Makanan jasmani adalah penting untuk kehidupan jasmani. Ya, nasi untuk kehidupan jasmani kita, roti, ya. Nah, dan tanpa makanan orang menjadi lemah. Kalau kita lupa makan saja, mungkin jamnya makan tidak makan, apalagi yang sakit mah, langsung mahnya kambuh, mahnya kumat, langsung sakit, saudaraku. Kalau terlambat makan, orang makannya tidak teratur juga akan lama-lama lah. Apalagi kalau seharian kita tidak makan, bukan karena puasa loh. Kalau puasa beda lagi, memang sudah sengaja untuk tidak makan. Nah, kalau kita tidak makan secara jasmani, tubuh kita akan jatuh sakit, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dan ini sebenarnya juga berlaku bagi kehidupan rohani kita. Nah, rohani kita kalau tidak diberi makan itu pun akan sakit. Nah, kalau sakit rohani bagaimana? Bukan stres, bukan gila, enggak, saudaraku. Ya, mungkin bisa diawali dengan gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketika rohani kita ini sakit. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, maka supaya rohani kita enggak sakit perlu diberi makanan. Dan makanan rohaninya adalah firman Bapa Yahweh, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Dan Tuhan berbicara kepada kita itu melalui firman-Nya. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Bapa Yahweh. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, bagaimana dengan membaca firman Tuhan itu dapat menolong kehidupan kita, kehidupan rohani kita? Ya, karena dengan membaca firman Tuhan itu, firman Tuhan yang diilhami Elohim, artinya roh Elohim, roh Hakodes, roh kudus, itu menyertai orang yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menyampaikan firman Tuhan itu, atau untuk menulis firman itu, sehingga firman itu sekali lagi bermanfaat untuk pengajaran, untuk mengajar kita. Diajar, tentunya diajar yang baik oleh Tuhan, ya. Dengan diajar, seorang murid yang diajar terus akan semakin lama menjadi semakin pandai, semakin mengerti, semakin banyak akan pengetahuannya. Demikian juga firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, itu akan mengajar kepada kita dengan banyak hal, saudaraku, dengan kehidupan yang kita hadapi. Kemudian juga untuk teguran. Firman Tuhan itu juga menegur kita
ketika kita melakukan kesalahan, ketika hidup kita tidak benar, ketika hidup kita menyimpang dari rel yang sudah Bapa Yahweh berikan kepada kita, itu firman menegur kita, sehingga kita bersyukur ketika kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Firman itu menegur kita sehingga kita tidak dibiarkan di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran kita yang tidak baik, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Seorang guru, ya, kalau muridnya salah itu langsung akan ditegur. Nah, karena kalau terlambat menegur nanti sudah lupa. Nah, ketika salah itulah ditegur, maka murid akan tahu akan kesalahannya. Jadi kita bersyukur dengan membaca firman Tuhan, dengan mempelajari firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan teguran daripada Bapa Yahweh karena Dia mengasihi kita. Kemudian juga untuk perbaikan. Untuk perbaikan artinya ada sesuatu yang rusak, ya. Mobil atau motor yang diperbaiki di bengkel karena ada yang rusak, ada yang perlu diganti dan sebagainya. Dan firman Tuhan juga memperbaiki kehidupan kita yang rusak, yang tidak benar, yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, sehingga kita didandani oleh Bapa Yahweh di dalam Roh Kudus. Dan yang berikutnya, saudaraku, firman Tuhan itu juga untuk pendidikan di dalam kebenaran, sehingga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, firman itu akan mendidik kita di dalam kebenaran. Kita tidak perlu takut kita tersesat, ya. Ada banyak orang yang menyatakan bahwa gereja kita ini gereja sesat, ya. Jangan takut sesat, saudaraku. Selagi yang kita pelajari itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan tersesat kita, karena kita dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kesesatan itu biasanya terjadi di dalam kehidupan manusia yang menafsir, ya, menurut pikirannya sendiri. Kalau Bapak Gembala kita sering menyampaikan yaitu tentang Taurat, ya. Taurat itu adalah teori. Nah, kadang-kadang kita juga menafsir akan firman Tuhan. Nah, jikalau di antara kita terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat sesuai dengan firman Tuhan, nggak perlu bingung kita, tinggal kita cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah menunjukkan, ya kita semua harus taat dan tunduk terhadap firman Tuhan itu, sehingga kita tinggal melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, lalu bagaimana juga iman kita bertumbuh? Iman kita itu bertumbuh juga dengan melalui mendengarkan firman itu tadi. Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ini ayat-ayat yang tidak asing dari kita. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pasti akan muncul iman kita. Pasti iman kita akan dikuatkan. Pasti iman kita akan bertumbuh. Makanya mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan itu akan membuat iman percaya kita bertumbuh di dalam Bapa Yahweh. Lalu kapan, saudaraku, kita membaca firman Tuhan? Apakah seminggu sekali, setiap hari Minggu? Kalau ibadah, atau yang ikut MK seminggu 2 kali, ya, ibadah MK dan ibadah hari Minggu, atau yang saudara yang ikut RF Sabat seminggu 3 kali, ya. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 17, Kisah 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Bapa Yahweh, firman Tuhan. Dan orang-orang ini lebih baik hati daripada mereka yang di Tesalonika, orang-orang yang menyambut firman dengan segenap kerinduan, karena setiap hari menyelidiki kitab suci, sekiranya hal-hal itu benar demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ternyata menurut firman Tuhan, kita menyelidiki firman, kita membaca firman Tuhan itu tidak seminggu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, tetapi setiap
hari. Orang-orang di mana ini? Di Berea. Itu firman Tuhan di sini tadi menunjukkan bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Karena orang di Berea ini menyambut firman dengan segenap kerinduan. Jadi ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu untuk mendengar firman Tuhan? Ataukah kita justru cepat bosan untuk mendengar firman Tuhan? Enggak terlalu penting firman Tuhan, ya, sehingga kita kurang memperhatikan. Mendengar dengan mendengarkan itu beda, saudaraku, ya. Kalau mendengar itu sekedar mendengar saja, tapi kalau mendengarkan itu dengan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang didengar oleh telinganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi mari kita setiap hari melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi waktu membaca firman Tuhan, Bapa Yahweh atau Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan waktu kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Dan dua hal ini harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, supaya rohani kita bertumbuh, tidak cukup berdoa, tidak cukup mendengar firman Tuhan, tetapi satu lagi, yaitu ketaatan. Melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Berhasilnya pertumbuhan rohani yang terus menerus dari orang percaya, dari orang Kristen, adalah ketaatan kepada Bapa Yahweh. Mengetahui pentingnya berdoa, pentingnya membaca kitab suci tidak berarti, ya, bila hal itu tidak dipraktekkan di dalam hidup kita setiap hari. Hanya mengetahui berdoa saja, mengetahui membaca firman Tuhan, itu untuk pertumbuhan rohani kita, tetapi kalau kita tidak mempraktekkan itu, maka tidak akan berarti apa-apa dalam hidup kita, tidak akan membuat rohani kita mengalami pertumbuhan. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 22. Demikian firman Bapa Yahweh kepada kita, dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Artinya, saudaraku, sesuai dengan ayat ini, kita tidak cukup hanya mendengar firman saja, tetapi kita harus apa, saudaraku? Setelah membaca firman Tuhan, harus melakukan firman itu, harus taat memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi firman Tuhan kalau menyuruh kita untuk mengasihi, ya kita mengasihi. Firman Tuhan menyuruh kita untuk bekerja sama, ya kita bekerja sama. Firman Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan yang lain, ya kita memperhatikan yang lain. Apa yang menjadi perintahnya itu kita lakukan, kita taati, saudaraku. Ini namanya ketaatan. Jadi jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kalau kita hanya mendengar saja, firman Tuhan mengatakan menipu diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini mengasihi Yesus, saudaraku? Mari kita buka dasar ayatnya di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Bapa Yahweh, siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, memelihara itu artinya juga melakukan, dan itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, ya, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga akan dikasihi oleh Bapa Yahweh, akan dikasihi oleh Yesus. Dan di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Yesus bahkan akan menyatakan diri kepada kita. Artinya Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita dalam kondisi keadaan apapun, Tuhan Yesus hadir
menyatakan diri kepada kita, sehingga kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Hamasiah atau dari Bapa Yahweh. Lalu apakah hasilnya kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, kalau kita taat, saudaraku? Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Yohanes 15 ayat 10, di sana dikatakan, jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ini hasilnya kalau kita melakukan, kita taat, kita akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita memelihara, kita mengingat akan perintah Tuhan itu, ya, supaya kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kita selalu merasakan akan perlindungannya, pemeliharaannya, berkat-berkatnya kita rasakan senantiasa, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kemudian yang berikutnya, dari mana kita beroleh kuasa untuk taat melakukan firman Tuhan? Apakah dari diri kita sendiri? Kita lihat firman-Nya di Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13, demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Karena Elohimlah yang sedang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenannya. Jadi kita mendapat kemampuan, mendapat kuasa, mampu melakukan firman, mampu mentaati firman itu hanya karena Elohim, karena Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh yang tinggal di dalam kehidupan kita, memampukan, membuat kita bisa mampu melakukan firman Bapa Yahweh, memampukan kita bisa taat, mentaati akan segala perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, berdasarkan pelajaran firman pada malam hari ini, ada 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan setiap hari, yaitu 1, berdoa, 2, membaca firman Tuhan, dan yang ketiga, kita mentaati firman Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, menyadari bahwa doa, membaca firman Tuhan, dan taat itu sangat penting di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi unsur untuk rohani kita mengalami pertumbuhan, menjadi dewasa di dalam Yesus Hamasiah, di dalam pengenalan kita akan Dia. Maka mari saudaraku, secara pribadi ambil waktu saudara setiap hari untuk melakukan doa, membaca firman Tuhan, dan untuk ketaatan itu kita lakukan setiap hari. Artinya melakukan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, dan sudah kita mengerti itu dalam hidup kita setiap hari. Sehingga di dalam persekutuan kita, di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, ini akan terjalin hubungan yang luar biasa. Kita akan saling mengasihi, kita akan saling memperhatikan, kita akan saling mendukung, kita akan saling bekerja sama, karena kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukan. Kita tidak akan membuat satu dengan yang lain menjadi kecewa. Kita tidak akan membuat pemimpin kita menjadi kecewa. Kita tidak akan membuat siapapun menjadi kecewa, oleh karena kita mengerti firman Bapa Yahweh. Sekali lagi, mari saudaraku secara pribadi, ya, saudara boleh menentukan kapan yang tepat waktu saudara untuk bisa mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, mungkin kalau saudara menentukan yang tepat malam hari, silahkan ambil waktu malam hari, mungkin 15, mungkin setengah jam, ya, untuk berdoa dan membaca kitab suci. Atau mungkin waktu yang tepat bagi saudara pagi hari atau siang hari, karena siang hari saudara ada banyak waktu, silakan ambil waktu untuk sekali lagi melakukan apa yang harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara semua.